Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah, setelah kemarin kita selesai dari pembahasan i'rab wal bina, i'rab dan bina. Sekarang kita lanjut dengan pembahasan berikutnya. Kata beliau rahimahullahu taala, aqsamul i'rabi, pembagian i'rab. Artinya jenis-jenis dari i'rab. Kita sudah ketahui dari buku dasar bahwa i'rab itu ada 4 jenisnya: rafa, nasab, jar, jazm. Ini yang beliau akan katakan. Qala wa aqsamu arba'atun, pembagiannya ada 4. Pembagiannya ada 4. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Ada rafa, nasab, khafad, jar, wa jazmun, jazm. Falil asma'i min dzalika raf'u, nanti akan diajarkan apa itu rafa di syarah. Akan diajarkan apa itu rafa di syarah. Falil asma'i min dzalika raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Untuk isim dari hal itu, yaitu dari 4 tadi itu, adalah rafa, nasab, khafad. Tidak ada jazm padanya. Ya kan? Tidak ada jazm pada isim. Walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wal khafdu fiha. Untuk fiil dari hal itu adalah rafa, nasab, jazm, tidak ada khafad padanya. Berarti dari 4 itu ada yang berserikat isim dengan fiil, yaitu rafa dan nasab. Ada yang khusus untuk isim, yaitu khafad. Ada yang khusus untuk fiil, yaitu jazm. Dipahami kan? Jelas kan? Yang mana alhamdulillah semua pengertian ini kita sudah dapat sebelumnya. Rafa itu apa, nasab itu apa, di sini juga dijelaskan. Iya. Aku katakan, kata beliau, aqsamul i'rabil lati taqa'u fil ismi wal fi'li jami'an arba'atun la khamisa laha bittifaqin nuhati. Kata beliau rahmallah, saya katakan, aqsam, pembagian al-i'rab allati yang taqa'u, yang terjadi, terdapat, ada fil ismi wal fi'ili, pada isim dan fi'il, jami'an, seluruhnya, arba'ah, ada 4. La khamisa, tidak ada sama sekali yang kelima, laha, terhadapnya, bittifaqin nuhah, berdasarkan kesepakatan ulama nahwu. Jadi cuma ada berapa? 4. Apa itu 4? Rafa, nasab, khafad, jazm. Sekarang al-awwalu ar-raf'u. Yang pertama ar-raf'u, wa huwa lughatan, dia secara bahasa, al-ulu wal irtifa, yang tinggi dan terangkat di atas. Yang tinggi dan dia di atas, itu namanya rafa. Di atas. Paham ini? Wastilahan, secara istilah, tagyirun maksusun alamatuhud dhammatu wa manaba anha. Sudah lewat ini di buku dasar. Secara istilah adalah tagyir, perubahan maksus yang dikhususkan, alamatuhu, tandanya adalah ad-dhammah, dhammah. Wa manaba anha, dan apa yang menggantikannya.
tandanya adalah dhammah, dan apa yang menggantikannya. Dipahami pengertian ini? Kan ini sudah kedua kalinya disebut. Jadi kalau dibilang rofa, berarti perubahan dikhususkan tandanya dhammah atau apa yang menggantikan dhammah. Wasayati dzikru ma yanubu anha qoriban insyaallahu taala. Wasayati, dan akan datang dzikru penyebutan ma apa yang yanubu menggantikan anha dhammah, apa yang menggantikannya yaitu dhammah, qoriban dalam waktu dekat insyaallahu taala. Wa yakunu raf'u fil ismi wal fi'li al mudhari'i, dan akan terjadi rofa pada isim dan fi'il mudhari, karena fi'il amr dan fi'il madhi mabni. Jadi hanya terjadi pada isim dan fi'il mudhari itu rofa. Kan tadi dimatankan mengesankan seakan-akan semua fi'il bisa dirofa kan seperti isim. Ya, enggak, hanya fi'il mudhari, karena itu yang mu'rab. Nah, contoh yudakirul mujtahidu durusahu, langsung dua, yudakiru untuk fi'il mudhari, al mujtahidu untuk isim, langsung dua, satu contoh. Wa qaulu ta'ala yamhaqullahu riba, yamhaqu untuk fi'il mudhari, Allahu untuk isim, kedua-duanya dirofa. Yang diinginkan itu dirofa. Fakullun min, maka setiap dari yudakiru wa yamhaqu fi'ilun mudhari'un marfu'un, fi'il mudhari yang dirofa, litajarudihi anin nasibi wal jazimi, karena kosong dari penasab dan penjazim. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih, tanda rofanya adalah dhammah yang nampak di atas akhirnya. Wa kullun min, dan setiap dari al-mujtahidu walabdil jalalati Allah, setiap dari al-mujtahidu dan labdul jalalah Allah, fa'ilun marfu'un, kedua-duanya itu sebagai apa? Fa'il. Hukumnya apa? Dirofa. Wa alamatu raf'ihi, tanda rofanya juga adalah apa? Ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Berarti sudah paham rofa? Intinya rofa adalah perubahan yang khusus. Nah, tandanya adalah dhammah atau apa yang menggantikannya. Terus catatan kedua terjadi pada isim dan fi'il. Itu yang beliau ingin jelaskan. Jelas kan? Alhamdulillah. Berikutnya Ats-tsani. Gimana? Mudah kan? Karena yang pertama dulu kan sudah paham di buku dasar. Ditambah lagi di sini lebih paham lagi. Nanti di ketiga tidak ada pengertian lagi rofa. Buku keempat tidak ada lagi pengertian rofa, karena cuma ada di buku dasar pengertiannya. Karena makin tinggi tidak perlu dikasih tahu karena sudah paham. Ketika nanti disebut ini di rofa, kita sudah paham apa itu rofa. Paham ya? Ini disebutkan lagi. Ats-tsani an-nasbu, yang kedua nasab. Wa huwa lughatan al-istiqamah. Dia secara bahasa yang lurus, sejajar, yang istiqomah. Atau istiqomah, berjalan di atas satu namat, satu titik. Paham ini? Lurus. Nasab kan? Wastilaham, ini yang penting. Secara istilah, taghyirun maksusun alamatul fathatu wa manaba anha. Dia adalah perubahan yang dikhususkan, tandanya adalah fathah atau apa yang menggantikan fathah. Sudah lewat kan di buku dasar. Wa yakunu aidan fil ismi wal fi'lil mudhari, dan juga terjadi pada isim dan fi'il mudhari. Nah, contoh lan uhmila al wajiba. Uhmila al wajiba. Paham? Mansub. Uhmila untuk fi'il, al wajiba untuk isim. Wa qauluhu ta'ala lan nu'jizallaha. Ini keunggulannya buku ini. Kalau ada ayatnya disebutkan ayatnya. Sebagaimana juga nanti sambungannya di Mutammimah, juga penulis Al-Khattab, dia madhab Maliki, ahli sunnah juga, Masya Allah. Tulis contohnya tidak keluar dari ucapan atau ayat. Kalau tidak ada ucapan, tidak ada ayat, syair. Paham kan? Itu bagus, Masya Allah. Jadi semua bukunya kita pilih ini karena semuanya ahli sunnah, dari nol sampai yang paling tinggi. Karena ini yang hidup sekarang, alhamdulillah,
ahli sunnah, Mutamimah juga, Maliki ahli sunnah, Quturnada, Ibnu Hisham ahli sunnah juga. Kalau Alfiyah ahli sunnah juga, Ibnu Aqil. Iya. Ini jadi silsilahnya, alhamdulillah, silsilah yang bagus. Artinya bahasa sudah bebas dari pemikiran yang salah yang dimasukkan dalam ilmu bahasa, yang dimasukkan oleh orang-orang filsafat, dalam bahasa. Iya. Jadi sekarang jadi maknanya ini. Langsung contohnya Al-Quran dan Sunnah. Contoh Al-Quran, lan nu'jizallaha, nu'jiza allaha, fakullun min uhmila wa nu'jiza fi'ilun mudhari'un mansubun bilan. Setiap dari kata uhmila dan nu'jiza, fi'il mudhari mansub dengan lan. Wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya al-fathatu dhahiratu ala akhirih, fathah yang nampak di mana? Di akhirnya. Wa kullun min, dan setiap dari al-wajiba walafdil jalalati Allah maf'ulun bi mansubun, maf'ulun bi dinasab. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih, tanda nasabnya adalah fathah yang nampak di akhirnya. Iya. Kemudian selesai ya, mudah ya, paham ya? As-salit yang ketiga al-khabdu, yang ketiga khobat. Nama lainnya apa? Al-jar, ya kan? Nama lainnya. Wahyu logotan, dia secara bahasa diddul irtifa, lawan di atas. Apa berarti? Wahwa tasaful. Belum kasih tahu ji. Alhamdulillah. Lawan di atas, wahwa at-tasaful, yaitu di bawah. Tasaful artinya di bawah. Lawan di atas ya, antum sudah paham, tapi belum kasih tahu lagi di bawah. Pokoknya antum dimanjakan. Wastilahan secara istilah, tagirun maksusun alamatul kasratu wa manaba'anha, perubahan yang dikhususkan tandanya adalah kasro, dan apa ya? Menggantikan kasro. Mudah sekali, alhamdulillah. Walaikunu illa fil ismi, dan tidak akan terjadi ini kecuali pada isim, karena khofat ini khusus untuk siapa? Isim. Nah contoh, marartu bi Zaidin, mana yang menjadi poinnya? Zaidin. Wa qawluhu ta'ala aminu billahi, fakullun min, maka setiap dari Zaid walafdil jalalati Allah mahfudun bil ba, dijer dengan ba. Wa alamatu khabdihi al kasratu dhahiratu ala akhirih, tanda khofatnya adalah kasro yang nampak di mana? Di akhirnya. Pelajaran ringan ya, masya Allah, alhamdulillah. Ya, Abu Aisyah juga sudah tidak kotor bukunya. Karena bahasanya kan berulang terus kan? Iya, alhamdulillah. Lama-lama antum hafal sendiri. Yang penting satu bidang ilmu. Artinya kalau bahasa begitu semua bahasanya. Tauhid baru beda lagi kosakata. Iya. Ini sekarang lagi. Wa ar-rabi' yang keempat. Al-jazmu, jazm. Wa huwa logotan, dia secara bahasa al-qat'u, yang putus. Kan kalau kita ucapkan seperti putus. Zaid. Ya kan? Lam yaktub, seperti putus. Paham kan? Secara bahasa. Ini saya telah berjazm. Apa maksudnya itu? Berazam. Paham berazam? Nah, memutuskan. Iya. Wasilah secara istilah, tagiru maksusun alamatuhu sukun wa manaba'anhu, perubahan yang dikhususkan tandanya adalah sukun atau apa yang menggantikannya. Wala yakunu illa fil fi'ili, dan tidak akan terjadi kecuali pada apa? Fi'il. Nah contoh, la tashtagil bi ghairi nafi'i, la tashtagil majzum dengan la nahiyah. Wa qawluhu ta'ala la tusyrik billah, la tusyrik, la nahiyah. Fakullun min, dan maka setiap dari tashtagil dan wa tusyrik dan tusyrik fi'ilun mudhari'un majzumun bila,
fi'il mudhari yang dijazam dengan la. An-nahiyah, dibilang nahiyah kan di sana adalah nafiyah, tidak menjazam. La yang artinya apa? Tidak. Kalau ini la maknanya apa? Jangan menjazam. Wa alamatu jazmihi as-sukun ad-dhahiru ala akhirih. Tanda jazmnya adalah sukun yang nampak di mana? Di akhirnya. Wa ulima mimma taqaddama, maka diketahui dari apa yang telah lewat, anna hadhil aqsamal arba'ata tarji'u ilal haqiqati ila ismaini. Diketahui dari apa yang telah lewat bahwasannya pembagian 4 yang telah lewat kembali pada hakikatnya kepada 2 bagian. Kembali pada hakikatnya kepada 2 bagian. Apa itu? Qismin. Ini dibaca kasroh karena badal dari kismain. Kan saya sudah bilang kemarin kan, dia bisa dirob berapa? 2. Bisa khobar, bisa juga apa? Badal. Ini kismin dikasroh karena ila kismain, badal dari 2 kismain, dijad dengan ila, yaitu terjemahnya begitu. Boleh juga anda baca kismun khobar dari titik 2. Huwa, paham ya? Khobar dari titik 2 itu boleh. Mustarakun bainal asma'i wal af'ali, bagian pertama berserikat antara isim dan fi'il. Wa harab wa nasbu, yaitu rafa dan nasab. Wa qismin, dan bagian kedua mukhtassun bi ahadihima, khusus untuk salah satu dari keduanya. Khusus untuk salah satu dari keduanya. Apa itu? Wa huwal khafdu fil asma, khafat pada isim, wal jazmu fil af'al, jazm pada fi'il. Paham kan? Selesai. Tanda pembagian i'rab. Lanjut. Sekarang kita masuk lagi. Babu ma'rifati alamati aqsamil i'rabi. Masya Allah. Bab mengenal tanda-tanda dari pembagian i'rab. Kan i'rab ada 4. Rafa, nasab, khafad, jazm. Rafa ada tanda-tandanya. Nasab ada tanda-tandanya. Khafad ada tanda-tandanya. Jazm ada tanda-tandanya. Dan sekaligus di sini belum menjelaskan tanda langsung tempatnya, itu tambahannya. Karena di matan jurumiyah, di pembagian kalimah belum hanya menyebutkan isim, fi'il, huruf. Belum tak disebutkan jenis-jenis isim, jenis-jenis fi'il. Di mana disebutkan? Di sini. Makanya kadang kesulitan kalau kita belajar langsung matan jurumiyah. Karena jenis-jenis isim dibahas di mana? Langsung di tanda i'rab. Jadi dalam keadaan kita tidak tahu isim apa, langsung dibahas apanya? Tandanya. Dipaham? Jadi langsung 2 yang harus dia pahami. Pertama, isimnya itu apa namanya? Kaidahnya apa? Bagaimana cara mengenalnya? Yang kedua, tandanya. Jadi ini yang kadang membuat sulit ketika kita belajar langsung apa? Matan jurumiyah. Paham kan? Kan seharusnya jenis kalimat isim. Apa itu isim? Apa jenis-jenisnya? Tanda-tandanya. Fi'il. Apa itu fi'il? Tandanya, jenisnya. Huruf. Begitu. Supaya di sini langsung tinggal apa? Tinggal mengenal tanda. Tapi di matan jurumiyah langsung sekaligus. Beda. Paham kan? Kenapa kadang orang belajar agak apa? Merasa kesulitan di bab i'rab. Kenapa dia sulit? Karena 2 yang digabungkan. Antum bisa pahami? Ya kalau antum sudah pernah belajar, tidak ada masalah. Tapi kalau baru belajar matan jurumiyah langsung, pasti sulit. Kenapa merasa sulit? Karena 2 sekaligus harus dipahami. Jenis isim, jenis fi'il, tanda i'rabnya. Dipahami ini? Kalau di buku Miftah sebelumnya saya memang pisah. Jenisnya terpisah, dipahami dulu jenisnya, setelah itu masuk di mana? Di tandanya. Untuk mempermudah saja.
Untuk apa? Mempermudah supaya tidak terlalu banyak bercabang. Tidak terlalu banyak apa? Bercabang. Jelas kan? Dia di sini bab mengenal tanda-tanda pembagian i'rab. Qala Ibnu Ajurum berkata, babu ma'rifati alamatil i'rab. Lihat itu bukan mengirab ya, mengenal. Ini semua judulnya begitu. Bab mengenal tanda i'rab. Tanda baca kalau rofa, tanda baca kalau nasab, tanda baca kalau khafat, tanda baca kalau jazm. Dipahamin ini. Kata beliau langsung li raf'i arba'u alamat. Langsung untuk rofa 4 tanda. Ini sebagai pembukanya. Rofa itu kalau kata di rofa maka ada 4 tandanya. Ini namanya langsung disimpulkan, itu yang di tabel. Paham ini? Kalau kata di rofa maka tidak keluar dari 4 tanda. Tapi 4 ini di mana saja tempatnya akan dirinci lagi. Yang jelas kalau kata di rofa maka tidak akan pernah keluar dari berapa tanda? 4. Artinya kalau antum lihat 4 ini rofa. Kalau antum lihat 4 ini berarti dia di rofa. Apa itu? Ad-dhammatu, ini umul bab, ini induknya. Wal waw, wal alif, wan nun. Pertama alamat rofa itu adalah dhammah, kedua adalah waw, ketiga adalah alif, keempat adalah an-nun. Maksudnya thubutun nun, tetapnya nun. Di mana dhammah menjadi alamat untuk rofa? Di mana waw menjadi alamat untuk rofa? Di mana alif menjadi alamat untuk rofa? Di mana nun menjadi alamat untuk rofa? Akan dirinci oleh penulis satu-satu. Tempat-tempat dhammah, tempat-tempatnya waw, tempat-tempatnya alif, tempat-tempatnya nun akan dirinci satu persatu. Aku katakan. Jadi jelas ya? Alamat rofa dulu. Jelas matan? Ini perkataan Ibnu Ajurum. Jadi alamat rofa ada berapa? 4. 1, 2, 3, 4, nun. Aku katakan. Taqaddama anna aqsamal i'rabi arba'ah. Telah lewat bahwasanya pembagian i'rab ada 4. Kapan lewatnya itu Abasyah? Tadi. Oh betul. Wih, di atas kesadaran tinggi nih. Masya Allah. Alhamdulillah. Telah lewat bahwasanya pembagian i'rab ada 4. Hiya raf'u wan nasbu wal khafdu wal jazmu. Dia adalah rafa, nasab, khafat, jazm. Telah lewat barusan. Walikulli wahidin min hadhil arba'ati mawadi'u taqtassu biha. Untuk setiap salah satu dari 4 ini ada tempat-tempat yang terkhusus untuknya. Artinya rofa punya tempat tersendiri, nasab punya tempat tersendiri, iya kan? Tandanya juga ada tempatnya. Wa alamat tadullu alaiha, dan ada tanda-tanda yang menunjukkan atasnya. Artinya kalau ini di rofa, kalau ini ada rofa. Begitu. Tidak bercampur, tidak ketukar. Tidak ketukar. Ada tanda-tanda yang mana dia adalah apa? Khusus untuknya. Tidak ketukar. Dipahami nih? Makanya nanti itu sekedar dengar, sekedar baca, antum langsung tahu. Oh di rofa. Tinggal antum tahu. Kenapa di rofa? Setelah itu kan pikir amil. Oh kata yang di rofa ada 7. Tinggal tunjuk siapa dari ini. Jadi nanti lama-lama antum cepat. Ia menentukan hukum terhadap sebuah kata. Iya. Wahya arba'a asyarata alamatan. Sebenarnya semuanya ada 14 tanda. 14 ini terbagi ke 4 jenis i'rab. Jadi tanda i'rab itu semuanya arba'a asyarah. 14. Paham ini? 14 ini dibagi oleh berapa orang? 4. Yaitu ada untuk rofa, ada untuk nasab, ada untuk khafat, ada untuk jazm. Kita lihat ini kesimpulan bagus sekali ini awal. Arba'un li raf'in. Ada 4 untuk rofa. Tadi alhamdulillah sudah kita tahu. Siapa tadi? Dhammah, waw, alif. Itu untuk rofa itu. Dari 4, ada 14 tanda. 4 untuk rofa. Wa khamsun lin nasab. Ada 5 untuk nasab. Siapa itu? Belum tahu. Baru rofa tadi di atas. Ini
cuma kesimpulan dulu pendahuluan supaya ini lebih mudah. 5 untuk nasab. Siapa saja? Belum. Nanti kan ada datang. Walin nasbi khoms alamat. Untuk nasab 5 tanda akan datang. Ini kan baru untuk lirof'i arba'u. Nanti ada lin nasbi, ada lil khobdi. Wa salatu lil khobdi. Ada 3 untuk khobat. Belum datang. Watnatan lil jazm, ada 2 untuk jazm. Nanti akan dibilang oleh penulis walil jazmi alamatan. Untuk jazm ada 2 tanda. Dipahami nih? Dipahami nih kan? Akan datang semuanya. Wasayat kuruhal musonnifu ala hada tartibi, dan akan disebutkan oleh penulis di atas susunan ini. Maksudnya rofa, nasab, khafat, jazm. Dah, tadi sudah langsung bada amin wa bada amin habi alamati raf'i, dan belum memulai darinya dengan alamat-alamat rofa. Ini yang ada di atas. Paham? Kenapa? Likuwatihi, karena kuatnya itu rofa. Wasyarofihi, dan mulianya. Ini maksudnya alasan ini. Kenapa rofa didahulukan? Karena rofa kuat. Rata-rata itu rofa. Itu kata-kata menjadi umdah, pokok kalimat, tidak bisa hilang. Tidak bisa. Ja'a Zaidun, Zaid tidak bisa hilang karena dia pokok kalimat. Beda kalau nasab, maf'ulun bi, pelengkap. Maf'ul mutlak, pelengkap, boleh hilang. Kan boleh untuk kadang begini. Akala Zaidun, boleh kan? Boleh juga. Akala Zaidun to'aman aklan. Zaid makan roti, makan. Maksudnya sungguh Zaid makan roti. To'aman maf'ulun bi, aklan maf'ul mutlak. Kan begitu. Tapi boleh hilang. Boleh bilang akala Zaidun. Zaidnya tidak boleh hilang. Kan itu rofa, kuat dia dalam kalimat sebagai pokok kalimat, tidak boleh hilang. Dipahami ini? Iya, kuat. Wasyarofi, dan mulianya dia. Wali kaunihi i'robal umadi, karena dia itu adalah i'robnya pokok-pokok kalimat. Umat jama dari umdah. Umat pakai ain, karena dia adalah i'rob pokok-pokok kalimat. Kal fa'ili, seperti fa'il pokok kalimat. Wa ghairihi, dan selainnya seperti mubtada khobar, kan pokok kalimat. Marfu atau mansub? Mubtada khobar marfu, pokok kalimat. Kan kalau ada mubtada harus ada khobar, pokok kalimat tidak boleh hilang. Dia i'rab pokok kalimat. Fadakara, maka belum menyebutkan annaha arba'u alamatin, bahwasanya dia punya 4 tanda. Wahidatun minha asliyatun, salah satu darinya adalah alamat pokok, alamat asli, alamat asal. Paham ini? Alamat asal. Wahiyad dhammah, yaitu dia adalah siapa? Dhammah. Jadi dhammah itu alamat pokok untuk rofa. Makanya pengertian rofa, tagirun maksusun, alamatuhu ad-dhammah au manaba anha. Paham? Yang disebutkan dhammah karena dhammah adalah siapa? Alamat pokok asli. Wasalatun naibatun anha. Sementara 3 sisanya, kan ada 4, 3 sisanya adalah pengganti darinya. Inda adami wujudiha, inda ketika adam tidak wujudiha, tidak adanya dia. Adam tidak, wujud ada. Iya, inda ketika adam tidak, wujud ada, ha dia. Ketika tidak ada dia, dianya kembali ke mana? Dhamma. Ketika tidak ada dhamma. Siapa saja itu? Wahyal wawu, satu, yaitu dia adalah wawu. Wal alifu, alif. Wan nun as-sabitah, nun yang tetap. Karena juga nanti ada nun tapi nunnya hilang. Nun yang tetap. Ya, nun yang tetap. Ini nanti ada tempat khususnya. Famata wujidat, atau antum boleh bilang famata wajadta. Nah, hitopnya antum. Kalau tadi kapan didapati, ya. Tapi nanti dibacanya fil kalimati alamatun, begitu. Kalau wujidat. Tapi kalau dibaca wajadta berarti alamatan.
famata wajatta fil kalimati alamatan min hadhil alamati arafta annaha marfu'atun. Kapan antum dapati wajat, kapan antum dapati fil kalimati dalam sebuah kata alamatan, satu tanda. Kan tanda irob, tanda rofa tadi berapa? 4. Kapan antum dapatkan satu tanda dari tanda-tanda ini? Arafta, langsung antum kenali annaha, bahwasanya dia itu dirofa, marfu. Paham kan? Jelas ini? Alhamdulillah, sampai di situ dulu, karena setelahnya penjelasan tempat akan panjang. Insyaallah kita lanjut di hari Sabtu. Di hari Sabtu kita mengulang sedikit bab i'rab dan bina, sama yang tadi itu sampai terakhir. Antum ulang pelajarannya, ya, ulang pelajarannya. Kalau antum pintar, tulis kesimpulannya dalam setiap pembahasan. Tulis saja di buku. Misalnya kan matan jurumiyah cuman dia bilang i'rab ada 4. Ya, rofa, nasab, khafad, jazm. Kan tidak ada pengertiannya. Antum tulis di buku dengan pengertiannya serta langsung ikutkan contoh yang disebutkan di Tuhfah. Nah, itu kan memperpendek murojaahnya antum. Jadi dalam kesimpulan buku yang antum tulis cuman kesimpulan yang pokok yang harus diketahui. Jadi kalau antum mau pintar, simpulkan yang dari awal. Dan ringkas sendiri bukunya. Itu membuat itu pelajaran apa? Lengket. Itu juga nanti jadi bukunya antum. Antum bisa pahami. Jadi antum tulis dari nol kesimpulan pentingnya, itu nanti bisa jadi buku dasarnya antum yang antum bisa pegang untuk antum ajar. Nah, jadi misalnya yang penting dari jenis-jenis i'rab, antum cuma tulis i'rab itu pengertiannya ini, jenisnya ada 4. Apa pengertian dari 4 itu dan apa contohnya? Dan apa contohnya? Paham kan? Ringkas saja begitu. Diringkas. Jadi itu nanti yang sering antum lihat. Iya, alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.